Creating web portofolio pembelajaran peserta didik, mengoptimalisasikan pembelajaran berbasis digital, membangun jejak digital peserta didik berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali pada channel Guru IPS. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait pembuatan ataupun creating web portofolio pembelajaran peserta didik. Tujuan dari pembuatan web portofolio pembelajaran peserta didik ini adalah untuk mengoptimalisasikan pembelajaran berbasis digital yang membangun jejak digital peserta didik berprestasi. Keberhasilan pembelajaran pada sesi kali ini tentunya sangat tergantung pada sikap adaptif, inovatif, kreatif, dan kolaboratif. Bagi Bapak Ibu GTK hebat yang baru mengunjungi channel Guru IPS dan juga tentunya pada peserta didik kelas IPS, silahkan berikan dukungan pada channel Guru IPS ini dengan memberikan subscribe ataupun like untuk dapat memberikan support pada proses pengembangan channel ini di masa-masa yang akan datang. Selamat menyimak pembahasan terkait topik pada sesi kali ini. GTK kuat, Indonesia hebat. Sesi kali ini kita mulai dari terminologi portofolio pembelajaran. Apa itu portofolio pembelajaran? Yang pertama, portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Dua, sedangkan portofolio dalam pembelajaran adalah kumpulan hasil karya peserta didik yang sistematis dan terorganisir untuk mendokumentasikan perkembangan dan pencapaian dan proses belajar mereka selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, melihat portofolio sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja. Hal ini ditentukan bersama oleh guru dan peserta didik. Ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran ataupun kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Dalam hal ini, sebagai instrumen penilaian untuk menilai kompetensi atau hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat, portofolio mencakup refleksi diri peserta didik terkait mengenai pembelajaran mereka. Dan hal ini meliput keberhasilan maupun kegagalan. Dan portofolio dapat berupa dua jenis portofolio. Yang pertama adalah portofolio pameran. Tujuannya adalah menyajikan hasil terbaik dari peserta didik. Yang kedua, portofolio pengembangan, yang tujuannya adalah menyajikan pertumbuhan proses pembelajaran dari waktu ke waktu. Selanjutnya, apa itu web portofolio pembelajaran IPS? Web sendiri memiliki pengertian di mana sebuah sistem informasi berbasis global yang menghubungkan dokumen-dokumen, halaman-halaman web
yang berisi teks, gambar, multimedia, baik video maupun audio, game, serta berbagai aplikasi lainnya yang dapat diakses melalui internet menggunakan nama domain tertentu pada browser seperti Chrome, Mozilla, Firefox, dan juga browser-browser lainnya. Kemudian, apa itu portofolio pembelajaran IPS? Portofolio pembelajaran IPS bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses, hasil pertumbuhan, perkembangan wawasan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik yang bersumber dari catatan dan dokumen pengalaman belajarnya pada pembelajaran IPS. Maka, dapat disimpulkan bahwa web portofolio pembelajaran adalah situs web atau platform digital yang berisi kumpulan karya, proyek, keterampilan, pengalaman belajar seseorang untuk menunjukkan hasil dan perkembangannya, serta berfungsi sebagai sarana publikasi dan memamerkan prestasi akademik, serta memberikan gambaran pada proses pembelajaran yang lebih mendalam, khususnya pembelajaran IPS. Sebelum kita membuat website portofolio pembelajaran IPS untuk peserta didik, kita lihat tampilan dari website portofolio pembelajaran yang pernah dibuat oleh para peserta didik, dan ini telah terhubung dengan website utama pada halaman guru IPS SMPN 285jkt.online. Kita lihat tampilan website yang dibuat oleh Nafian. Saya mengklik foto ataupun mengklik nama di sini, dan ini akan mengarah pada website Nafian. Lihat bahwa nama websitenya adalah Nafian-SMPN 285jkt. Nafian buat website portofolio pembelajaran dengan fitur umum, dan juga di sini kita bisa melihat ada running back yang telah dibuat oleh Nafian dan hasil dari coding. Kemudian di dalam fitur ini ada fitur profil, ini berisi profil daripada Nafian. Kemudian profil minggu yang tentunya berisi daripada cita-cita ataupun harapan Nafian. Di dalam pembuatan fitur ini sebenarnya dapat ditambahkan satu lagi fitur atau subfitur, yaitu fitur portofolio atau fitur tugas atau fitur assessment yang menjadi pintu masuk daripada website portofolio pembelajaran peserta didik. Mudah bukan? Saya tampilkan satu lagi tampilan dari salah satu peserta didik, karya Ahmad Rifai. Kita lihat karya Ahmad Rifai. Nah, di dalam website portofolio yang dibuat oleh Ahmad Rifai menampilkan alamat Rifai-SMP 285JKT, terdiri dari fitur halaman muka, fitur profil saya, dan fitur tugas sekolah. Sebenarnya cukup fitur tugas IPS atau fitur portofolio IPS. Nah, ini adalah tampilan website portofolio pembelajaran telah dibuat oleh peserta didik. Meskipun belum sempurna, paling tidak dapat kita jadikan bahan refleksi ataupun bahan contoh untuk proses pembuatan. Mari kita mulai proses pembuatan website portofolio pembelajaran IPS untuk peserta didik. Proses pembuatannya adalah melibatkan set builder. Apa itu set builder?
pada sesi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Site Builder merupakan platform digital yang dapat digunakan untuk membuat website tanpa memerlukan pemahaman mengenai coding secara mendalam. Hal ini tentunya bukan berarti tidak menggunakan coding, namun dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Pada proses pembuatan website, kita akan menggunakan Site Builder berbasis Google Site. Mengapa penggunaannya berbasis Google Site? Karena alasannya adalah Google Site friendly untuk digunakan, tidak memerlukan instalasi, dan kemudian hampir semua orang di seluruh dunia dapat mengakses Google Site melalui dashboard akun Google masing-masing karena perangkat smartphone ataupun perangkat internet, laptop, dan gadget yang lain dapat dengan mudah terhubung dan mengakses dashboard Google ataupun akun Google yang tentunya hampir dimiliki oleh setiap orang. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa menggunakan Site Builder yang lain seperti WordPress tentunya tidak menjadi masalah. Dan juga dapat melakukan penginstalasian Site Builder ataupun CMS menggunakan sistem aplikasi yang diinstalasi pada laptop ataupun pada perangkat notebook itu juga tidak menjadi masalah. Namun untuk kali ini kita akan membahas bagaimana membuat website portofolio pembelajaran IPS berbasis Google Site. Langsung saja, silahkan masuk ke dalam Google ataupun dashboard Google pada browser Google masing-masing dan kemudian masuk pada akun Google masing-masing. Nah, pada akun Google masing-masing terdapat menu titik 9 di sudut kanan atas. Menu titik 9 ini dapat diklik dan kemudian kita cari icon Sites. Nah, icon Sites pada menu titik 9 pada akun Google merupakan gerbang masuk ke dalam Google Site itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan Site Builder Google Site. Berikutnya juga dapat masuk melalui search engine ataupun address bar dengan mengetikkan Google Site secara langsung. Kita akan coba memasukkannya dengan mengetikkan Google Site seperti ini ya. Maka kita akan menuju pada tampilan layar Google Site dan kemudian kita klik seperti ini. Nah, maka tampil halaman Site Builder Google Site. Di sini kita dapat memulai situs yang baru, yaitu situs kosong. Kita klik, dan ini adalah tampilan halaman awal ataupun halaman muka pada Site Builder Google Site. Silahkan coba dan jangan ragu-ragu untuk melakukan inovasi ataupun kreativitas di dalam pembuatan website menggunakan Site Builder ini. Sekali lagi, penggunaan Site Builder ini tentunya direkomendasikan untuk peserta didik untuk mempermudah proses pembelajaran dan lebih mempersingkat waktu di dalam proses pengembangan situs karena kemudahan dan kefriendliannya. Baik, mari kita sama-sama perhatikan dan simak bagaimana proses pembuatan website menggunakan Google Site sebagai Site Builder. Yang pertama adalah kita masuk ke halaman Google Site seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu kita pilih situs kosong atau memulai situs baru. Setelah kita memilih situs kosong, maka kita akan masuk pada halaman utama ataupun halaman utama ataupun halaman utama daripada web yang akan kita buat.
di sini kita akan memberikan judul terlebih dahulu. Kita akan memberikan nama terlebih dahulu dari website kita. Tentunya namanya adalah Portofolio Pembelajaran IPS Septian Ronaldo. Boleh menggunakan das, boleh tidak apa-apa ya. Sudah, lalu kita tarik di sini, akan muncul otomatis. Sudah, kemudian kita tambah logo. Nah, logo ini adalah logo yang akan muncul pada halaman website. Kita akan upload logo tentunya dari komputer kita dan kita sudah siapkan logonya terlebih dahulu. Nah, karena Septian Ronaldo, maka anggap saja logonya adalah SR, singkatan dari Septian Ronaldo. Kemudian di bagian ini kita berikan teks alternatif, yaitu Portofolio Pembelajaran IPS Septian Ronaldo. Sama ya seperti nama websitenya. Ya. Web icon ini adalah logo yang akan muncul pada browser ataupun pada address bar pada saat orang mengklik website kita ataupun mengunjungi website kita. Nah, ini seperti ini. Maka di sini logo web icon sudah kita setting. Kemudian di bagian navigasi kita pilih menunya, bisa di atas, bisa di samping. Kita pilih yang samping. Kalian mau pilih yang atas juga boleh. Silahkan, boleh sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan mana yang enak dilihat. Di banner pengumuman jangan lupa ditulis bahwa website masih dalam proses pengembangan, sehingga apabila ada kesalahan dalam proses penyusunan website, kita dapat melakukan koreksi terhadap apa yang sudah kita publikasi. Oke ya, seperti ini. Judul halaman boleh diberikan, boleh tidak, dari kita, apakah kita mau publikasi atau tidak. Kalaupun misalnya mau juga boleh diberikan nama ya, boleh ditulis seperti ini. Tidak pun juga tidak apa-apa ya, boleh juga ya. Lalu kita bisa memberikan gambar. Nah, jenis header ini ya, ini namanya header. Ini namanya header. Bisa memilih seperti ini, artinya tidak ada judul apapun, tidak ada gambar apapun, tapi kita memberikan gambar. Nah, gambarnya kita bisa mengunggahnya atau memilih dari drive, kalau kita sudah punya gambar ada drive, ataupun upload dari komputer, ataupun juga kita dapat memilihnya dari Google ya. Ini enaknya juga kalau kita menggunakan Google Set ya, sebagai set buildernya. Kita dapat gambar pembelajaran IPS lah ya, supaya sesuai. Nah, seperti ini, lalu kita pilih, terserah nanti seperti apa. Nah, di sini kita sesuaikan gambarnya, apa mau yang gelap, apa mau yang terang, kita pilih yang terang, seperti ini sudah. Maka di sini kita sudah jadi halaman mukanya, halaman muka dari website kita, namanya sudah jadi, logo sudah jadi. Kemudian kita berikan di sini untuk isi daripada bagian depan. Apapun boleh ya kita isikan. Sebagai contoh, saya akan isikan foto daripada Ronaldo. Nah, saya punya fotonya Septian Ronaldo ya, kita pilih dari Google ya. Meminjam dulu sebentar. Ya, nanti bisa ditentukan sendiri fotonya Ronaldo. Kita pinjam. Nah, seperti ini. Lalu kita isikan di sini Septian Ronaldo. Bebas ya, tidak harus berupa foto ataupun tidak harus berupa isi ini, tidak apa-apa ya. Bisa juga berupa sambutan daripada Septian Ronaldo terhadap website, halaman websitenya ya. Saya adalah Septian Ronaldo. Lahir di Pulau Untung Jawa misalnya. Ini contoh ya, hanya contoh dalam proses pembelajaran. Dan seterusnya isinya ya, dan seterusnya. Lanjut,
halaman muka ini kita tambahkan tentunya halaman copyrights, karena kita yang membuat ataupun men-setting supaya menjadi ciri khusus bahwa website ini dibuat ataupun dikembangkan oleh kita. Maka sini kita buat Septian Ronaldo 2025. Ya, boleh saja 2025-nya di depan sini. 2025. Kemudian copyright Septian Ronaldo. Gantung ya bagaimana mau ditulisnya. Silahkan dilihat juga contohnya lain ya, proses penulisan copyright seperti ini. Hurufnya bisa diatur. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman halaman ya. Oke, ini adalah halaman tampak muka. Silahkan nanti dapat ditambahkan, diinovasi lagi untuk bagian halaman muka daripada website portofolio pembelajaran IPS. Ini baru satu halaman ya. Dan kemudian kita juga dapat menyisipkan di bagian tengah itu tulisan berjalan ya. Kita dapat menyisipkan tulisan berjalan, kita searching saja. Nah, ini akan saya katakan, coding tetap dapat kita berikan. Maka kita dapat mencari coding HTML running text seperti ini ya. Coding HTML running text. Kita akan ambil codingnya seperti ini menggunakan Matthew ya tentunya. Nah, oke. Kita pilih salah satu. Misalnya ini ya salah satunya ya, running text-nya yang keluar dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri ya, dari kiri ke kanan. Kita pilih seperti ini, lalu kita pilih sisihkan. Tidak perlu menghafalkan coding ya teman-teman ya, tidak perlu menghafalkan coding. Lalu kita pilih sisipkan, kita pilih dengan URL, tambahkan kode seperti ini, lalu kita tambahkan selamat datang di halaman website Septian Ronaldo misalnya, gitu ya. Nah seperti ini, ambil ini tulisan berjalannya. Nah ya, kita berikan warna dulu ya, kita tidak usah berikan warna dulu, nanti kita berikan warna. Yang penting dipahami dulu konteksnya. Lalu kita geser kemari, sudah. Lalu kita akan perkecil, tarik, kita sesuaikan, kita tarik ke sini. Nah, maka sudah jadi halaman satu ataupun halaman yang dilengkapi dengan coding. Coding tidak perlu dihafalkan ya, cukup mencari sumber referensi dan referensi. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membuat fitur-fitur pada web portofolio pembelajaran IPS untuk peserta didik. Web portofolio pembelajaran ini kita sudah jadi halaman awal ataupun halaman mukanya. Ya. Nah, halaman utamanya sudah jadi satu halaman. Selanjutnya kita kembali dulu sejenak, memberikan warna pada halaman muka agar tampilannya menjadi lebih tegas pewarnaannya. Kita pilih fitur navigasi, kemudian kita ganti jadi dari transparan ke warna putih ya. Nah ini berubah jadi warna putih. Kemudian banner pengumumannya kita ganti jadi warna coklat.
Oke, kita ganti warna coklat. Nah, sehingga warna menjadi warna coklat. Kemudian pada bagian running tag kita beri latar warna yang ada di sini gaya 3 yaitu warna biru. Bisa juga memberikan gambar ya, memberikan gambar ataupun upload latar belakang yang kita pilih dari laman Google Gambar. Tapi kita gunakan ini saja supaya lebih cepat. Kemudian pada bagian foto kita berikan warna abu-abu gaya 2. Kemudian untuk foto profil kita pilih pada bagian kurung pangkat di sini sehingga menampilkan foto penuh sesuai dengan kondisi aslinya. Nah, kemudian untuk nama tadi kita ganti menjadi prakata atau kata sambutan atau kapursi sehingga halaman awal di sini isinya adalah kata sambutan ataupun prakata. Ya, ini sudah saya beri fase. Salam bahagia, selamat datang di portal email saya yang Ronaldo dan seterusnya. Silakan ya, gunakan literasi untuk membuat prakata pada halaman awal. Kemudian kita akan membuat fitur pada fitur halaman yang terdapat pada samping halaman. Kemudian halaman muka kita klik 2 kali dan kita ganti ketik dengan beranda. Tetap halaman muka juga tidak. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita perlu pilih menu 3 di sebelah kanan seperti ini tampilannya. Lalu kita tambahkan subhalaman. Nah, tambahkan halaman inilah kita baru menambahkan profil diri seperti ini. Profil diri, maka halaman profil dirinya menjadi ya. Nanti kita ini bisa kita ganti, kita pilih gambar, bisa dari foto yang sudah kita siapkan, gambar yang sudah kita siapkan gitu ya. Nah, kita lihat dari profil seperti itu, kita gunakan sembarang dulu ya, dari apa yang ada, kita gunakan ini profil misalnya ya. Lalu kemudian tinggal menyesuaikan warna seperti ini, teks bagus. Nah, sudah. Kemudian ini contoh selanjutnya untuk gambar dan sebagainya bisa dilakukan tambahan diri ya. Ini adalah subfitur profil diri dan fitur beranda sudah jadi. Kita akan buat satu subfitur lagi pada fitur beranda halaman. Di sini kita tambahkan cita-cita atau mimpi lah ya, atau begitu juga boleh. Maka di sini pada fitur beranda mempunyai 2 subfitur yaitu fitur profil diri dan fitur cita-cita. Pada fitur cita-cita kita juga dapat menembus. Di sini kita juga dapat merubah gambarnya, yaitu kita sesuaikan gambar pada header-nya. Misalnya diganti dengan tentunya yang ada kaitannya, tidak pun juga tidak apa-apa. Nah, seperti ini kita bisa mengganti dengan apapun. Ini hanya sebagai contoh ya, hanya sebagai contoh. Sementara kita berikan misalnya gambar apapun ya untuk mengisi saja. Ini header-nya sudah ada ya, untuk fitur dan fitur sudah mempunyai background header masing-masing. Sudah. Selanjutnya sini sudah membuat fitur dan fitur. Kita akan membuat fitur yang selanjutnya itu dipilih pada menu utama, lalu kita pilih bagian baru atau juga menggunakan halaman bagian luarnya. Maka di sini kita akan membuat fitur untuk menu barunya yaitu fitur tugas atau assessment atau tugas. Nah, pada fitur tugas atau assessment ini akan menjadi fitur utama ya, fitur dari website portofolio pembelajaran peserta didik juga. Jadi ada fitur yang kedua ya. Jadi selain fitur beranda,
ada fitur assessment. Ini nanti juga bisa diganti header-nya, silakan diganti sendiri. Kemudian pada fitur assessment ini kita akan tambahkan subhalaman, yaitu subhalaman atau subfitur kelas 7, karena nanti akan berisi portfolio kelas 7. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi kelas 8 seperti ini. Kemudian tambahkan lagi yang berikutnya adalah kelas 9. Kita tambahkan subhalaman kelas 9. Kelas 9 seperti ini. Nah, selesai. Kita sudah mempunyai 2 fitur utama dan 5 subfitur. Mana fitur beranda mempunyai 2 subfitur, yaitu profil diri dan cita-cita. Kemudian fitur assessment atau tugas mempunyai subfitur kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini dapat dilakukan perubahan pada gambar-gambar tadi ya, seperti yang sudah kita sebutkan. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita bisa melihat tampilannya seperti ini. Nah, kemudian tampilan kalau kita melihat ada tampilan handphone, kita bisa memilih di bagian atas ya. Nah, ini tampilan secara menggunakan laptop, tablet, dan menggunakan smartphone. Tampilannya seperti ini. Nah, lihat tampilan menggunakan phone, kemudian menggunakan tablet, dan menggunakan YouTube seperti ini ya. Apabila sudah, maka kita dapat memilih publikasi. Nah, kemudian website ini dapat kita pilih publikasikan. Kita pilih bagian publikasi, lalu kita ganti alamat webnya. Di sini alamat webnya kita sarankan menggunakan nama website namanya ya, dengan nama seperti ini. Kenapa? Agar tidak terlalu panjang dan bisa menjadi Septian Ronaldo. Saya juga tambahkan MN 285 JKT misalnya seperti ini. Adalah alamat yang sebenarnya bisa berfungsi ya di dalam Google Search Engine, sehingga nanti ketika dipilih ini pada masa Septian Ronaldo SMPN 28 Jakarta akan muncul di Google Search Engine seperti ini. Nah, ini website sebenarnya sudah terpublikasi, tetapi sayangnya tidak muncul di Google Search Engine. Nah, di sini selanjutnya kita tinggal pilih pada bagian ini, pilih untuk membagikan ya, pilih untuk membagikan. Kita bisa membagikan kepada rekan-rekan kita, artinya apa yang sudah kita buat ini bisa kita bagikan pada orang lain. Cara seperti ini dan menu bergambar orang dengan tanda lampu ya, icon ini. Kemudian di sini bisa kita buka, siapapun memiliki link, kemudian itu yang dipublikasikan dan salin setting yang dipublikasikan, kemudian selesai. Dan ini dapat dibagikan kepada WhatsApp, tapi tidak publik ya. Sampai di sini dulu, melanjutkan lagi sejenak untuk bagaimana cara mempublikasikannya secara umum. Baik, sampai di sini sebenarnya proses pembuatan website portofolio pembelajaran IPS untuk peserta didik secara sederhana sudah selesai. Tentunya kembali lagi perlu dieksplor oleh masing-masing ataupun dikembangkan oleh masing-masing. Silakan kembangkan secara mandiri. Kemudian untuk proses pengumpulan tugas, maka tugas-tugas dapat diupload pada Drive, dimasukkan ke dalam satu folder. Nah, kemudian tugas-tugas tersebutlah yang menjadi portofolio pembelajaran dimunculkan pada
subfitur kelas 7, 8, dan 9. Sehingga ini dapat diakses setiap waktu, sepanjang masa, dimanapun menggunakan gadget yang kita miliki. Nah, di sini kita dapat menyisipkan file-file yang sudah diupload ke dalam drive tadi pada satu folder tentunya yang sudah kita kumpulkan. Misalnya sebagai contoh kita pilih seperti ini, ini adalah folder tugas, maka tampilannya akan muncul seperti ini, tugas yang ditampilkan. Nah, ini adalah dalam bentuk tampilan daftar seperti ini. Dan bila kita tampilkan dalam bentuk ini seperti ini, tampilan isi, maka akan menampilkan cover halaman depan daripada tugas-tugas yang telah dikerjakan ataupun portofolio yang telah dikerjakan. Dan tentunya portofolio berisi kumpulan-kumpulan tugas dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi seperti ini ya. Anggap saja ini adalah tugas yang sudah memunculkannya. Nah, itu ya. Silakan nanti dapat dijadikan proses studi tiru bentuknya, tapi desainnya diserahkan kembali secara mandiri. Nah, kemudian kita sudah publikasi. Ketika sudah dipublikasi, maka itulah yang akan tampil pada saat kita memperbarui fitur yang terakhir. Kemudian kita akan memilih pada bagian orang lain, lalu di akses umum ini kita akan memilih apa saja memiliki link, kemudian status yang dipublikasikannya adalah publik. Salin set link dipublikasikan, selesai, dan kemudian dapat dibagikan ke WhatsApp group, media sosial, Facebook, dan sebagainya, sehingga orang-orang dapat mengklik link yang kita bagikan dan masuk ke dalam website kita. Namun, sayangnya website ini muncul pada mesin pencari. Ya, sebagai contoh, misalnya kita ketikkan seperti ini ya, website portofolio pembelajaran Septian Ronaldo. Nah, seperti ini ya. Itu tidak akan ada yang muncul. Berbeda ketika saya mengetikkan website guru IPS SMPN 285 Jakarta. Ini pasti akan ada. Ya, karena semuanya sudah dikirim dan dimasukkan ke dalam Google Search Engine. Nah, inilah rahasianya. Sebenarnya website ini dapat dimunculkan pada mesin pencari ini. Sayangnya banyak yang tidak paham ataupun tidak tahu ya. Nah, baik. Lanjut, kita akan coba memunculkan, paling tidak petunjuknya saya berikan. Soal memunculkannya kembali lagi pada waktu ya. Yang membutuhkan waktu untuk memunculkan. Di sini ada bagian analisis. Nah, di analisis ini diminta untuk mengirimkan ID pengukuran Google Analytics. Nah, untuk itu, maka untuk memunculkan pada mesin pencari, yang pertama kali harus dilakukan adalah memasukkan ID Google Analytics. Nah, Google Analytics itu harus dibuat. Kan Google Analytics di sini, Google Analytics seperti ini, Google Analytics ya. Karena kalau tidak dibuat dan ID-nya tidak diambil, tidak diambil. Nah, kita buat Google Analytics. Tunggu sejenak. Dan kita ambil dulu ya alamat pada website. Nah, karena nanti akan di Google Analytics. Nah, ini alamat website kita. Kita link seperti ini, lalu kita siapkan. Nah, seperti ini. Lalu prosesnya sampai selesai. Kemudian kita klik buat ya. Ini sebenarnya sudah dibuat tadi ya. Sudah tes, kemudian sudah buat seperti ini. Tapi kita belum membuat secara bersama-sama. Nah, kan propertinya seperti ini. Nama propertinya misalnya tadi ya sudah kita buat seperti ini, selesai. Kemudian Indonesia. Kemudian dolar pertanyaan adalah rupiah ya. Rupiah Indonesia seperti ini. Sudah. Lalu ketika coba pilih bentuknya, kita pilih industrinya adalah pendidikan seperti ini, pilih ya berikutnya. Kemudian kita pilih untuk memperoleh prospek, mendorong penjualan, memahami traffic web,
kemudian melihat retensi, kemudian klik buat. Nah, setelah kita klik buat, maka di sini analitiknya sudah jadi. Kemudian kita pilih untuk mulai pengumpulan data, kita pilih platform web, ya, seperti ini. Lalu kita masukkan website kita tadi yang sudah kita copy, ini sekian Ronaldo ya. Nah, HTTPS-nya kita hapus karena sudah ada HTTPS-nya. Kemudian di sini kita kasih nama portofolio pembelajaran IPS Septian Ronaldo sesuai dengan nama web ya. Sudah buat selesai. Gampang ya. Sudah jadi di Google Analytics-nya. Nah, ini kita bisa lihat prosesnya sudah jadi. Kita klik berikutnya. Kita klik berikutnya seperti ini. Nah, ini kenapa tidak ada yang diterima, artinya belum diterima ya. Nanti tentunya kita ambil nih ya, ID pengukurannya kita dulu. Kita klik GTMS KBDV 822 ini kita cukup diklik di sini saja ya, nanti muncul seperti ini. Nah, ini prosesnya perlu ya 48 jam, tidak diterima terakhir 48 jam. Jadi proses tidak langsung muncul di pencari ya, karena tentunya dibaca terlebih dahulu. Nah, sudah kita pilih, ini jangan kita tentang ya, kita dulu, lalu kemudian kita pilih, kita analisnya di sini, kita masukkan. Maka ini akan bergeser secara otomatis. Langkah pertama dari memunculkan website pada mesin pencari sudah berhasil. Nanti akan muncul setelah waktu tertentu ya, pada periode waktu tertentu. Oke, setelah kita men-setting ID Google Analytics dan memasukkan ID Google Analytics ke dalam fitur akses pada Google Site, maka langkah pertama memunculkan website pada mesin pencari Google telah kita lakukan. Langkah yang kedua adalah pada bagian link yang tadi dapat dibagikan, tentunya kita perlu membagikan kepada beberapa rekan ataupun kepada banyak audiens ataupun kepada orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempercepat aliran data ataupun pembacaan yang dilakukan oleh mesin pencari. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah syaratnya untuk memunculkan pada mesin pencari Google adalah satu, yaitu setting Google Analytics. Yang kedua, link yang dapat dibagikan ini sering-seringlah dibagikan. Yang ketiga, sering-seringlah website dalam bentuk site Google tadi dibuka, baik oleh diri sendiri ataupun tentunya oleh orang lain dari link yang dibagikan tadi. Dan yang berikutnya adalah setelah kita membagikan link dan kemudian sering membuka ya, ini yang ketiga adalah sering membuka. Yang keempat adalah link ini, link yang diperoleh tadi agar ditautkan. Misalnya kita memiliki media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, ataupun WhatsApp, maka kita dapat menautkan di dalam profil kita tautkan ya, jadi linknya kita tautkan, di mana kemudian link ini akan diakses ataupun menjadi jalur aliran data melalui berbagai platform yang terhubung dengan website kita. Jadi ada 4 ya. Di sini saya sudah menyebutkan ada 4 metode untuk memunculkan website pada Google Search Engine. Jadi ini mirip dengan Search Engine Optimizer ya, mirip dengan SEO atau Search Engine Optimizer, di mana
kalau kita pakai SEO itu berbayar ya, jadi kita nggak usah pakai SEO lah untuk memunculkan di sana, nggak perlu itu. Jadi yang pertama tadi analitik, tautannya dibagikan, websitenya sering dikunjungi, kemudian tautannya ini dipasang pada profil media sosial dan sebagainya di bagian-bagian mana ya yang kita miliki agar menjadi jalur tautan. Yang terakhir, langkah yang terakhir. Jadi ada langkah yang kelima. Langkah yang terakhir adalah kita memasukkan link daripada website kita yang ada di Google Site tadi. Kita dulu alamatnya ya. Ini nih, https://review-ronaldo-smpn285. Ini semuanya ya, semuanya kita copy semuanya. Lalu kita buka Google Search Console. Wah, banyak ya ternyata. Kita buka Google Search Console. Ya, saya tuntaskan lah ya supaya website-nya bisa tampil di mesin pencari walaupun tanpa domain. Apalagi kalau ada domain ya. Saya belum mengajarkan untuk penggunaan domain nanti mungkin di kedepannya. Untuk sementara ini dulu yang kita gunakan supaya keren gitu ya, peserta didik bisa punya website nggak berbayar, gratis, muncul di mesin pencari gitu ya. Nah ini Google Search Console ini yang tentunya dari akun kita ya, yang ada tadi yang ada kita gunakan. Lalu kita pastikan di sini di awal ini ya, pastikan sesuai, hati-hati ya. Nah, setelahnya klik lanjutkan seperti ini. Pastikan verifikasinya berhasil berwarna hijau. Nah, seperti ini. Pemilihan diverifikasi otomatis. Metode verifikasi adalah analitik Google. Ini berhasil kenapa? Karena kode ID Google Analytics-nya sudah dicantumkan. Kalau ID analitiknya belum dicantumkan, nggak berhasil. Jadi langkah yang pertama tadi yaitu Google Analytics harus dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan Google seperti ini, lalu buka properti. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah buka properti seperti ini seperti ini. Nah, seperti ini, saya google.com. Ini nanti alamat website ini akan muncul di mesin pencari ya. Nah, jadi ketika ketik web Septian Ronaldo muncul, web portofolio pembelajaran IPS Septian Ronaldo muncul, walaupun tidak menggunakan domain tetapi menggunakan domain yang disediakan Google ya. Jadi belakangnya itu depannya di belakangnya ini apalah ya, yang penting maksimal. Kalau udah langkah yang kelima, masih ada lagi nggak nih? Oh ada ya, di sini ada peta situs. Peta situs ini bisa dikirimkan secara manual, bisa dikirimkan menggunakan metode pengiriman ping kepada Google. Nah, saya tidak mengajarkan yang ping kepada Google ya, biarkan dari sini saja. Karena di dalam Google Console ini sudah ada fasilitasnya. Jadi di sini maka kita tinggal menambahkan peta situs, mengirimkan peta situs agar terbaca di mesin pencari. Nah, kita tahu ya menunya apa saja tadi ya kan. Menunya ada menu beranda. Nih, menu beranda, assessment, menu profil diri, menu cita-cita. Nah, yang akan kita munculkan di Google Search Engine ya. Kayak seperti situs berita-berita saja. Mana yang mau dimunculkan? Bagian beranda ya. Jadi ketika dicari nanti yang muncul adalah bagian beranda. Ini kita tinggal masukkan saja /beranda seperti ini, kirim. Ya, kita kirim. Nah, mengirimkan peta situs. Nah, ini ya. Maka situsnya sedang dalam proses dikirimkan ke Google Search Engine, sehingga nanti akan muncul di Google Search Engine, maka yang akan muncul seperti ini. Nah, ini ya, peta situs berhasil dikirimkan. Wah, ya, walaupun di sini error, memang masih error, karena nanti tunggu robotik daripada Google melakukan perayapan atau melakukan crawling gitu ya. Nah, kemudian ada apa tadi? Profil diri ya, profil diri beranda, profil diri misalnya gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan ya. Misalnya kita masukkan assessment, kita kirimkan
petaknya. Sesuai dengan apa yang ada ya, assessment ya. Atau juga di dari halaman publikasinya tadi ya, dari halaman publikasi boleh ya, sampai sini juga boleh ya. Tapi dari halaman publikasi ya sebenarnya ya. Oke. Halaman publikasi. Apa lah ya, kita gunakan yang di sini saja, sama kok ya. Yang penting kita tahu assessment. Assessment, bener ya, assessment ya. Assessment, oke, kalau assessment. Kita klik kirim. Nah, seperti ini. Apa ini otomatis status berhasil dikirimkan ya, walaupun tidak dapat mengambil. Kita ulangi. Nah, ini sering-sering diulang ya. Boleh juga ditambahkan XML ya sebagai nah, seperti ini, mengirimkan peta situs. Nanti apabila sering dikunjungi, kemudian sering udah ditautkan, sering dilihat, kemudian juga ini juga sering dikirimkan peta situsnya, maka akan muncul di Google Search Engine. Oke, sampai di sini kita sudah sebenarnya mempelajari bagaimana membuat website berbasis site builder Google Site yang dapat muncul di mesin pencari gratis, optimal, tanpa menggunakan domain. Dan kalau mau menggunakan domain sebenarnya gampang ya, tinggal klik di menu pengaturan, ada domain custom ya, domain custom, kemudian tinggal hubungkan domain. Kalau kita sudah membeli domainnya apa, tinggal klik di sini, lalu kemudian ikuti petunjuknya, maka dapat dihubungkan dengan domain. Gampang ya, gampang banget ternyata. Oke, sampai di sini tidak ada pertanyaan ya. Saya akhiri terlebih dahulu sesi kita. Sampai jumpa kembali. GTK kuat, Indonesia hebat. Ask and question. Bila mana masih terdapat pertanyaan seputar bagaimana membuat website portofolio pembelajaran IPS untuk peserta didik, maka dapat menghubungi alamat-alamat berikut ini. Yang pertama adalah www.guru-ips-smpn285jkt.online. 2. adilesmana41@guru.smp.belajar.id. 3. adilesmana41@guru.sma.belajar.id atau dapat melalui media sosial Facebook, Jaringan Guru IPS dan Budaya Indonesia. Makan ketan ditabur biji selasih. Sekian dan terima kasih.